mengerikan sekali. Sudah bisa bayangkan, ini kita baru lewat masa musim panas. Ya, dalam beberapa bulan banyak air, kekeringan, dan panas itu naik sangat tinggi. Mau tidur malam kepanasan, mau jalan keluar, rasa panas menyengat. Tapi panas saat itu luar biasa panasnya, sampai mungkin mati orang kena panas waktu itu. Tapi umat Tuhan tetap sejuk, Tuhan tetap melindungi. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan berikan panas matahari kepada mereka? Karena selama berabad-abad telah terjadi konflik mengenai penyembahan matahari. Ya, di hari-hari terakhir akan ada konflik tentang penyembahan kepada pencipta pada hari Sabat dan hari matahari. Hari apa itu? Sunday, hari Minggu. Ya. Hari Minggu itu didasari pada penyembahan kepada matahari. Pada penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah zaman purba dulu. Mereka menyembah matahari, dewa yang paling tinggi. Ya. Dan diadopsi oleh Roma, kerajaan Roma waktu itu. Diundang-undangkan oleh Konstantin untuk menjadi hari suci umat Kristen pada saat itu, yaitu hari Minggu, karena dia penyembah matahari. Ya. Dia pengadut agama Mitraisme. Dewa mereka adalah Sol Invictus, Sol Solar. Ya. Dan akhirnya dikukuhkan oleh konsili-konsili. Dan gereja Roma Kepausan meneruskan penyembahan pada hari Minggu. Dan mereka menganiaya orang-orang yang berbakti pada hari Sabat sejak zaman undang-undang itu, hari Minggu dimulai. Zaman Kaisar Konstantin, kemudian umat-umat Kristen pada zaman itu. Mereka menjadikan hari matahari, hari Minggu itu sebagai hari penyembahan kepada pencipta. Itu namanya melawan firman Tuhan. Dan terus dipraktikkan oleh banyak orang di seluruh dunia sampai saat ini. Sehingga mereka tidak sadar mereka telah menyembah matahari. Ya, bukan menyembah pencipta. Tapi yang sudah mendengar pekabaran ini akan bertobat tentunya, ya. Tidak akan terus tinggal pada penyembahan hari Minggu itu. Tapi pada Sabat sebagai tanda kita menyembah pencipta. Nah, di Malapetaka kelima ini mengatakan semua penyembahan sejati ada di dalam Kristus. Sembahlah Sang Pencipta. Ya. Jangan menerima sistem ibadah palsu. Semua penyembahan yang benar ada di dalam Kristus. Mazmur 91 ayat 1 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya. Jadi kalau kita benar-benar menyembah pencipta langit dan bumi, hari Sabat, maka saat itu Allah yang sama yang akan melindungi umat-umat Tuhan. Dialah yang akan memberikan kepada kita apa? Keselamatan, keamanan, mencukupi dalam segala kebutuhan kita, dan memberikan kepada kita perlindungan di saat orang lain mengalami malapetaka. Nah, malapetaka dan janji, ya. Kita tinggal di dalam Kristus, kita beristirahat di dalam Kristus. Malapetaka ini tidak menimpa kita. Di dalam Kristus kita aman. Mereka tidak bisa menyentuh kita. Amin. Ya, inilah janji Tuhan. Ada yang kena malapetaka, ada yang percaya pada janji Tuhan. Ya, kita berada di bawah bayang-bayang Maha Kuasa ketika malapetaka keempat itu menelan kita. Ya. Mazmur 91 ayat 2 katakan, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Semua janji-janji firman Tuhan itu pasti dan akan pasti pada waktu masa kesusahan itu terjadi, ketika orang-orang fasik itu mengalami penderitaan, umat-umat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Karena pada waktu mereka punya kekuasaan penganiayaan itu, mereka
membuat umat-umat Tuhan menderita di atas kesenangan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi sekarang pembalasan Tuhan itu datang kepada mereka. Makanya saudara-saudara, kalau kita dianiaya, kalau kita difitnah, tidak usah kita membalas. Berdoa kepada Tuhan. Ya, minta pengampunan. Minta Tuhan mengampuni orang yang menganiaya kita, yang membunuh karir kita, mungkin membunuh nama baik kita, ya, mencari-cari salah kita. Jangan pernah membalas, jangan pernah. Ya, doakan orang-orang itu. Ya, kalau umpama di gereja atau di organisasi ya ada prosesnya, harus dilakukan sesuai perintah Tuhan, firman Tuhan ada. Ya, tapi biarlah doakan juga supaya Tuhan mengampuni orang-orang bersalah itu dan Tuhan memberkati. Itu perintah Tuhan kepada kita. Jangan pernah membalas. Kalau kita sudah balas, sudah habis. Hak Tuhan membalas mereka. Jadi biar Tuhan yang membalas, ya, ada waktu Tuhan membalas. Tapi tugas kita adalah memohon pengampunan dan berkat kepada orang yang jahat. Itu orang baik akan tetap baik. Ya. Orang baik, kebaikannya itu tidak datang kebetulan-kebetulan. Ya. Karena orang jahat pun sama begitu. Tapi orang baik akan berbuat kebaikan ketika orang berbuat jahat. Itu tanda orang baik. Ya. Bukan berarti kita juga jadi keset yang hanya ditendang orang, perlakukan semaunya. Ada hukum, baik di gereja, di pekerjaan, di pemerintahan, di negara ini ada hukum. Ya, hukum tetap dilakukan. Tapi membalas apa yang orang lakukan, kita tidak boleh. Ya, ini yang Tuhan ajarkan. Maka Tuhanlah tempat perlindungan kita. Perlindungan Tuhan itu saat ini, saudara-saudara. Dan dia juga akan lakukan itu di saat yang sulit nanti ke depan. Ya. Nah, Tuhan memiliki sekelompok orang yang percaya kepadanya untuk keamanan fisik, keamanan ekonomi, yang meletakkan hidup mereka ke dalam tangannya, yang percaya padanya untuk semua penyembahan mereka. Ya. Dan saya rindu kita semua yang ada malam ini adalah orang-orang umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dalam apapun, ya, fisik kita, ekonomi, ya, hidup kita dan penyembahan kita, ya. Kalau Tuhan katakan orang-orang seperti orang-orang ini akan melakukannya, ya. Kalau dia katakan ingat hari Sabat, mereka akan ingat hari Sabat, bukan hari Minggu. Ya. Mereka akan menurut. Mereka tidak buat jalan keselamatan sendiri, ya. Tapi mereka percaya kepada apa yang firman Tuhan. Mereka nggak akan edit itu Alkitab. Ya. Mereka nggak akan memanipulasi isi firman Tuhan. Orang-orang yang jujur, yang tulus menurut akan perintah Tuhan. Ya. Mazmur 91 ayat 3 katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara percaya, bergantung hanya kepada Tuhan. Dia akan melepaskan kita dari perangkap, dari penyakit. Tuhan Maha Pelepas. Yang kelima, kegelapan. Wahyu 16 ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. 11, Wahyu 16 ayat 11. Ini berbicara tentang di manakah tahta binatang itu dan kerajaannya. Ya. Binatang itu adalah si naga. Dan secara harafiah tahtanya ada di Roma. Ya. Roma Kepausan. Ya. Katolik Roma. Tetapi kerajaannya adalah seluruh dunia ini. Ya. Seluruh dunia menyembahnya. Ya. Dia dirikan patung binatang. Ya. Dan orang-orang menyembahnya. Yaitu apa? Hari Minggu. Ya, saudara-saudara. Orang seluruh dunia itu merayakan hari Minggu. Inilah kerajaannya. Banyak yang mengikuti ajarannya. Ya, kecuali ada sejumlah kecil umat Allah yang tidak mau menyembahnya. Mereka itu kawanan kecil
dalam Lukas 12 ayat 32. Saudara, cahaya adalah simbol kebenaran, pengetahuan rohani, dan kebijaksanaan. Dan mereka telah melihat ke binatang itu untuk mendapatkan terang dan kebenaran. Tapi kerajaan binatang itu dipenuhi dengan kegelapan saat ini. Mereka salah menyembah, salah menyandarkan kepercayaan mereka. Ya, saudara, membicarakan tentang apa semua ini, ya, tentang kegelapan di tahta binatang itu. Mereka telah melihat ke pemimpin agama palsu untuk kebenaran dan mereka telah dikecewakan saat ini. Mereka pikir itulah terang bagi mereka. Mereka sangat berapi-api karena mereka pikir inilah ajaran yang benar. Tetapi itu semua adalah kepalsuan. Ya. Para pemimpin agama duniawi yang mereka cari kebenarannya hanyalah simbol dari kegelapan rohani yang lebih dalam yang telah mereka jelajahi. Jadi malapetaka ini secara harafiah, saudara-saudara. Luka itu harafiah. Lautan harafiah menjadi darah. Sungai dan air harafiah menjadi darah. Malapetaka keempat dengan matahari yang membakar manusia itu secara harafiah. Dan malapetaka kelima, kegelapan di tahta binatang itu secara harafiah. Ya, tidak ada terang sebenarnya, tapi kegelapan, dan mereka sekarang baru melihat kegelapan itu. Ya, kegelapan literal di atas tahta binatang itu adalah seruan bagi saudara dan saya bahwa semua terang hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di luar Kristus, tidak ada di luar firman Tuhan. Hanya ada di dalam Kristus, ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara, kebenaran dasar iman hanya pada firman Tuhan, apa yang tertulis. Kalau tidak tertulis di dalam Alkitab, itu bukan kebenaran. Itu namanya kepalsuan. Jelas sekarang ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Inilah kebenaran itu. Kalau iman saudara, kepercayaan saudara, praktek agama saudara saat ini tidak ada di dalam Alkitab, itu kepalsuan. Jangan ada kepalsuan dalam hidup saudara, di dalam keyakinan saudara. Jangan pernah berdiri pada sesuatu yang pasir, bukan pada batu karang, karena saudara akan hanyut. Jangan pernah berdiri pada sesuatu yang palsu, karena Anda akan binasa. Anda akan menerima 7 malapetaka ini. Hanya yang berdiri pada firman Tuhan yang terang ini yang akan aman dan selamat. Yohanes 8 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup, mempunyai terang hidup." Ya, inilah firman Tuhan jelas mengatakan, ya, hanya mengikuti Kristus, hanya firman Tuhan ini saja yang menjadi jalan kebenaran kita, ya, yang menuntun kita kepada hidup itu. Jika saudara menginginkan keamanan fisik, ekonomi, hidup Anda terpelihara, penyembahan yang benar, datanglah kepada Kristus. Jika Anda menginginkan kebenaran dan bukan kepalsuan, terang dan bukan kegelapan, jauhilah sistem gereja manapun yang mengajarkan kegelapan, yang mengajarkan tradisi, yang mengajarkan ajaran manusia, dan datanglah kepada Kristus. Yang keenam, Armageddon. Kata Armageddon berasal dari akar kata Ibrani har dan Megiddo, yang berarti gunung pembantaian. Sebenarnya tidak ada tempat aktual yang bernama Armageddon. Ya, memang benar di zaman Alkitab ada sebuah lembah di sebelah utara Yerusalem yang disebut Megiddo. Hakim 5 ayat 19. Tempat ini seringkali menjadi kawasan pertempuran antara tentara Israel dengan musuh. Dan ketika tentara Israel dikepung dan malapetaka akan nampaknya menimpa mereka, maka Tuhan melepaskan mereka secara ajaib. Ya. Jadi yang pertama, dalam pertempuran Armageddon, semua kekuatan neraka, semua kekuatan kejahatan, semua kekuatan kejahatan di akhir zaman berfokus pada umat Allah,
untuk mencoba menghancurkan mereka. Dalam pertempuran Armageddon, pasukan Tuhan naik ke langit dan datang mengalir melalui surga untuk membebaskan umatnya dan menghancurkan yang jahat. Dan pertempuran Armageddon bukanlah pertempuran di bumi. Ya, sekalipun mungkin ada konflik fisik yang mengarah ke sana, ini adalah penaklukan terakhir oleh Yesus Kristus dan tentara surga atas kuasa neraka dan kejahatan. Inilah perang terakhir di bumi. Ya. Kalau kita melompat ke ayat 19, kita akan melihat bahwa yang dihancurkan oleh perang Armageddon adalah Babel, kota besar. Yang di Wahyu 14 sudah dijelaskan bukanlah satu kota yang actual, melainkan satu lambang gabungan dari paganisme, ya, kekafiran, kepausan, dan Protestan, ya, hari Minggu, ya. Jadi yang dihancurkan jelas bukan satu negara seperti Rusia, Cina, ya, Syria, melainkan kelompok agama yang sesat. Di dalam ayat 12 dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Mari kita lihat kota Babylon yang lama terletak di atas sungai Efrat. Ya. Kalau saudara ingat cerita yang ditulis oleh Daniel, bagaimana Cyrus, Raja Cyrus berhasil menyusup masuk, ya, ke dalam kota Babylon lewat sungai Efrat yang mengalir di bawahnya setelah dia mengalihkan aliran sungai itu. Ya. Jadi mereka bikin parit-parit di atas sana sehingga air-airnya dialirkan ke parit sehingga sungai itu menjadi kering karena kerajaan Babylon itu di tengah-tengahnya sungai Efrat. Sehingga pada waktu kering, kita ingat ketika Belshazzar sedang bikin pesta, ya, ada tulisan di dinding Mene Mene Tekel Upersin, dan Daniel membaca tulisan itu, dia katakan didapati raja ringan dan